warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Oke, alhamdulillah teman-teman, selamat tahun baru 2021. Semoga dengan pergantian tahun yang baru ini teman-teman mendapatkan keberkahan, kelimpahan, Amin. rezeki yang melimpah, ya semuanya lah Amin, yang terbaik. Oke teman-teman, mohon maaf kami ada acara sendiri-sendiri ketika libur tahun baru ya. Juga ya akhirnya mau nggak mau kita libur explore teman-teman. Berarti total libur explore itu 3 hari 3 malam ya. Ya ada yang pergi jauh keluar kota, ada yang deket-deket tapi piknik. Ya intinya kami manusia biasa, kami perlu refreshing biar enggak apa Mbak Dani? Pusing lah. Nah itu Nggak usah panik. BM. Nah ini apa sih gagin kok pembukaan ke? Jadi alhamdulillah teman-teman, semuanya berjalan dengan lancar. Kita bisa berkumpul. Kita suara siapa itu? Wah, main-main. Wah, intro. Terus mulai mang. Loro, lihat, coba. Bisa burung kok. Udah, itu coba. Oh, tembok-tembok kayak gitu. Ini biar bisa buat komunikasi dong, Bang. Nah, kalau saya mau pinjam, ya saya nggak mau lah pegang-pegang fosil lah. Wah, gumun. Heran. Oh, hasil saya ini loh. Lagi ini Batangik. Ngeri itu loh. Masuk lah, masuk. terus saya mau apa kenal? Kau saya ya. Ya ini Kalau kamu? nggak usah, Oh, nggak usah. kenal? Oke teman-teman, Intinya mengantisipasi. ya. Ini HP saya nggak tahu dapat dari mana. Pak Marcel katanya minjem. Dipencet itu loh. Minjem liliknya. Malu-maluin banget loh. Mana sih? Gimana Mas Johan? Liburannya seminggu? Ketemu sedulur. Ya, alhamdulillah silaturahmi berjalan dengan lancar. Enak. Ya, syahdu. Alhamdulillah. Gimana liburannya Mas Diki? Alhamdulillah. Menikmati alam. Yo, kemah Pak. Kemah. Baru ketemu langsung Kemah. Gumunan banget. Castro. Oh, tempel-tempel di. Untuk malam hari ini kita mau yang ringan-ringan dulu teman-teman. Ya explore layaknya seperti biasa di kampung halaman kita dulu teman-teman, karena kemarin itu selain kita Menguras tenaga. luar biasa ya, jadi malam hari ini tetap kita berangkat ya, kita cari misteri yang baru di desa kita sendiri ya teman-teman ya. Semoga nanti ada tontonan dan hiburan yang bisa kita petik, ada pelajaran yang bisa kita pelajari, dan tentunya ada apa lagi, ada Saudara. Anda. Mas Johan habis ketemu saudara nih, Bang. Kamu habis ketemu saudara siapa Wan? Jauh di sana di luar kota. Kalau saudara ketemu gede. Loh, Paling cuma saudara. minta warisan paling kamu itu ya. Hah? Cuma minta warisan doang kamu. Loh. Kamu nggak apa-apa juga. Sama saudara, minta nggak apa-apa lah. Kalau sama saudara minta warisan doang, Indonesia kan ke saudara. Ntar kamu minta warisan ke semua orang. Ya iyalah. Karena kalau saudara kan berarti Dapat warisan. warisan berbagi. Kita langsung berangkat teman-teman. Iya. Halo. Oh, itu sambil dicas ya berarti ya? Iyalah. Gumunan. Ini berangkat Mas, saya bawa ini barang hebat dari luar negeri katanya. Di Indonesia juga banyak. Masuk. Otomatis saya udah kalah. Kita Jawa ada ya. Harus dipencet, Bang.
Harus Ya. dipencet kalau bunyi. Jadi malah ini nggak tahu. Apa tuh? Enggak tahu. Iya nggak tahu, katanya kalau bunyi harus dipencet apa? Privat kamu, Mbak. Privat ini. Ajarin maksudnya. Ini ada tombolnya ini. Ini ada tulisannya. Bisa buat video callan, coba sih. Coba. Video callan sama Bang Marcel. Coba. Halo, Mbak Tangit. Mana loh? Ya itu Bang. Enggak. Ini bukan video call aja. Kalau sama aku bisa ya Bang kemarin Bang. Maksudnya kemarin testernya pertama kan sama Yohan. Bisa video call. Iya. Nampak sampai Yohan jajan cilok aja kelihatan sini. Masuk dia. Dah. Ini kita potong dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monitor, Mas Ganang Iwan monitor, Mas Ganang Iwan monitor. Astagfirullah. Masuk. Ini Pak Marcel monitor. Putar ke sini Mas, astagfirullah. Oh, dengkul saya meledak banget ya Allah. Ini ada orang kendap Mas, astagfirullah, matanya mencicil, astagfirullah. Yang benar aja ini yang benar. Orang kendat. Orang Mas, astagfirullah. Itu orang kendap Mas, astagfirullah. Orang kendat apa maksudnya ini? Jangan bercanda lah. Monitor, pokoknya ini ada orang kendap di sini, astagfirullah. gantung diri kan maksudnya? Mas, buruan ke sini Mas, buruan ke sini beneran, astagfirullah, dengkul saya meledak banget, astagfirullah. Ini jangan main-main loh, Sel. Serius apa enggak inilah? Saya bingung ini kemertek ini kaki saya kalau dengar orang lagi bunuh diri kayak gitu. Ah, sini posisinya saya di mana nih, Mbak? Ah, ini posisi mana Mas? Astagfirullah. Serius nggak ini? Saya di bawah lah, astagfirullah. Maksudnya ini orang kena di atas Mas, orang naik. Astagfirullah, pohon apa itu, pohon apa Bang? Di atas ya udah, saya naik. Enggak itu beneran apa enggak maksudnya masa? Bang Masal, ini beneran apa enggak ini? Saya naik ini. Ah, Mas lari Mas, lari Mas. Ya udah. Kamu kode center kamu. Astagfirullahaladzim. Sudah aku udah selanter ini loh. Astagfirullah, ya Allah. Di atas. Aduh. Cek. Masuk Mas. Buruan Mas, lari Mas, pelari, astagfirullah. Ya enggak ini kayaknya beneran loh Mas. Beneran kayaknya Ya loh. udah. Ya udah kamu tahan. Saya naik ini. Astagfirullahaladzim. Buruan Mas, astagfirullah. Baterainya habis. Kasih kabar Pak Marcel baterainya itu Ini tuh. baterainya sudah low. Tolong Kode center pancer. center dipancer ya. Saya biar carinya gampang ya. Mas, liatin ke atas Mas. Mana kode center? Cek center. Udah kode center, Mbak. Kode centernya juga kurang atas mungkin, Mbak. Itu kode center tidak kurang atas sih. Ayolah senternya dinyalain lah. Di mana ini saya udah di atas. Ada orang kendat. Iya, yang kedat yang di atas, kita posisinya di bawah. Astagfirullah. Yang kendat yang di atas. Wah, baterainya habis. Ya ini baterai mulai low. Tolong center dipancer ya. Nyanterin ke atas ini kode center, astagfirullah. Yang Mas, buruan lari Mas. Astagfirullahaladzim. Aku neletak Mas. Sumpah. yang sabar ini jalannya licin banget. Udah kamu tahan dulu. Ah, sini kode center di atas, Mas. Ya ini saya meluncur di bawah ya. Ada orang gantung diri. Kendat itu gantung diri ya. Baik. Meluncur. Wah itu bawah. Monitor. Mas. Izin banget. Mas, buruan. Astagfirullahaladzim. Udah tahan, saya meluncur. Jalannya mana ini? Sini Mas, lewat sini Mas, nggak apa-apa Mas. Astagfirullah. Mana? Ini loh orangnya loh. Wah, katanya udah kendat. Ya tadi udah naik gitu loh. Mas sini Mas. Bikin panik Bang Marcel, astagfirullah. Ya tadi udah naik Mas, pegangin tambang loh Mas. Ini sambil ngedeng ini loh. Udah. Ini center nih. Kalau Mas senternya ganti tambah.
Mas, Mana talinya? itu loh Bang. Oh, jadi center. Bisa bisa diajak komunikasi apa enggak? Ya tadi cuma dia doang. Tadi naik. Gimana nggak panik loh? Mas. Turun lah, Mas. Ayo lah Mas. Kalau ada masalah itu selesaikan lah. Barangkali kita bisa bantu ya Mas Kanang. Ayo, Mas, turun, Mas. Turun sini Mas. Oh, Mas. Iya. Ora minggir tak gebuki kabeh. Tak pateni kabeh. Astagfirullah. Ya udah turun sini gebukin ini. Ojo ngalangi aku. Saya lagi nggak halangi. Saya cuma pengen tanya sama ini. Kok bisa berpikiran pendek seperti itu? Tanya-tanya opo? Gak usah sok ngerti lah. Ding lu ngae ngono. Gak usah melu urusanku. Masih itu bahaya. Tadi Bang. Gimana nggak meledak, Wan? Lihat kayak gini, Wan. Sampai itu dek iman apa orang? Gimana nggak meledak? Lihat kayak gini. Ayo minggir aku sering ngemuni wong koyo kowe. Saya aku. tuh, mana? Astagfirullah. Mas. Jangan, Mas. Nih, ini bukan solusi utama dalam menjalani hidup. Nih, kalau kamu punya masalah, ayo kita sharing-sharing. Bukan ini. Nanti kamu ditanya sama Tuhan, mau jawab apa kamu kalau tinggalnya seperti itu? Saya di atas Jangan juga meledak menengok. banget. Ayolah, turunlah. Astagfirullah. Kalau sampean punya masalah, kita runding bareng-bareng ayo. Siapa Iso tahu? opo kowe padha ah? Insya Allah lah, sebisa-bisa saya nanti kami bantu. Wis meneng ae lah. Astagfirullah. Jangan, Astagfirullah. Mas, astagfirullah. Astagfirullah. Lama-lama itu astagfirullah. Mas, astagfirullah istighfar, Mas. Ya Allah. Istighfar. Iso turun aku ora iso medun. Aku arep mati wae. Mas. Ya, dengerin ya Bang Mas ya. Katanya sayang ya. Ya, bagus. Sebenarnya itu sayangnya perlu. Tapi jangan lupa, jangan sampai menyayangi orang itu sampai melupakan dirinya sendiri. Masuk. Bagaimana kamu bisa menyayangi seseorang kalau kamu saja tidak menyayangi dirimu sendiri? Tuh. Nanti cewek kamu bakalan galau. Nah, itu coba sayang sama dirinya sendiri dan nggak sayang kok mau bilang menyayangi, mau mengasihi. Tapi kan cinta pertama, Mas. Cinta pertama. Dulu ya, cinta pertamaku nggak sampai kepikiran buat bunuh diri loh. Kamu umur berapa sekarang? Baru 20, Mas. Baru 20. Iya. Ya sepantaran tahun. Nih, 20 tahun itu masa depan masih panjang. Kamu mau kasih tips nggak kira-kira biar tidak galau seperti itu? Iya nih, mau dikasih tips nih. Mencari jodoh itu ada 3. Kamu harus ingat-ingat pakai pakem 3. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kalau kamu sudah tahu perempuan yang kamu sedang dituju itu jelas-jelas tidak mau, itu tandanya kan lampu merah. Jangan kamu terobos, nanti kamu ya ditabrak. Iya, memaksakan ya. Ya, memaksakan nggak baik. Nih, kedua ada lampu kuning. Kalau lampu kuning kan tandanya hati-hati. Nih, kalau kamu memaksakan ya lebih hati-hati lagi. Kalau saran saya, yang cari yang lampu hijau, aman, lurus serut. Ya, Permudah ujung-ujungnya ya. ya, yang namanya jodoh pasti dipermudah. Kalau apa-apa udah pating geraduk itu adalah sinyal dari Gusti Allah bahwasanya itu bukan jodohmu, Mas. Nah, Lagian kamu cowok masa kacau ya. yang seperti Mas Gana ngomong, sebelum kenal dia pun Kamu dulu udah bahagia ya. Iya. Kamu ini harus punya bahagia pada dirimu sendiri. Dan perempuan yang kamu cintai juga harus bahagia pada dirinya sendiri. Nanti ketika kamu sama cewek kamu bertemu, nanti tidak menuntut kebahagiaan, ya. Tapi saya sakit juga, Mas. Nah, ini. Kamu berarti belum bahagia sendiri, Kang. Belum. Coba kamu bahagia, cewek kamu bahagia. Nanti setelah kamu bertemu nggak saling menuntut kebahagiaan loh. Iya. Jadi nggak saling kamu harus gini, kamu harus gitu agar aku bahagia ya. Mengalir. Cowok itu pemimpin dong Mas. Nah, Kalau apa-apa frustasi kayak gini,
Apa yang mau dipimpin? Apa? Masuk kamu, Dulu kan baru saya denger ini. suntel pikirannya kan. Laki-laki itu harus punya gong yang diakui bunyinya. Nah, masuk. Ya yang punya gong itu ya pernah jaga. Gong itu apa sih, Mas? Ah, Maksudnya gini, Mas. Kalau tahu gong lo harusnya. Kalau misalkan aduh susah ini. nama aja kayaknya Cinta itu apa, Bang? Cimitan tai. Enggak tahu. Ya kan cinta cimitan tai. Aduh. Jangan diulangi lagi, Mas. Cinta itu buta. kata siapa? Cinta itu cakil. Cakil itu helm. Jadi cinta itu helmnya bukan cakil. Arti itu. Kamu Cinta itu kamu jangan mengartikan sendiri, Sel. mata. Mata itu bulat. Bulat itu telur, telur itu kuning. Kuning itu Kumpul-kumpul. ya cinta itu cimitan tai udah lah. Mentok lah. Masih muda ya. Yuk pulang aja yuk. Semangat ya. Iya, Mas. Ayo balik ke. Coba lihat saya pengen mukamu kayak apa coba. Saya sini loh. Saya pengen lihat mukamu. Wah, Bikin. semirinya kurang kuning tuh. Penerus. Jelek, Mas. Cemilannya kurang kuning. Enggak itu loh, Sel. Kurang kuning, Sel. Ini dia. Kamu ini Ajarin, Sel. penerus bangsa. Kamu harus semangat. Betul. Nggak boleh dikit-dikit cengeng ya. Iya, Mas. Coba saya pengen lihat muka kamu. Malu, Mas. Sebentar. Kenapa kamu malu? Malu, Mas, jelek. Gila. Kamu saja tidak mensyukuri. Bagaimana? Kamu bilang mukamu jelek. Terus perempuannya apa dibilangnya apa? Cantik banget, Mas. Nah itu berarti kan ya cari-cari jodoh yang standar yang pas nanti biar nggak sakit hati. Ini lampu hijau ya bang? Yang penting pede loh, Mas. Namanya orang rosdol. Rosdol. Aku ya jelek tapi enggak sampai aku jelek loh. Iya kamu ngakui kamu jelek mah. Ya. Jangan galau-galau ya. 2021 awal tahun. Masa mau awal hijau? Orang happy new year. Hah? Harusnya kamu nggak tahu, Bang. Happy new year juga happy asmara juga ya. Asmara. Ngawur Tahu kata-katanya. kamu di tahun 2020 ini ya 2021 ini mendapatkan kejutan dari Gusti Allah. Kamu kan nggak tahu. Amin. Usnuzon berprasangka buruk kepada sang pencipta. Berprasangka apa? Masa bersoal buruk? Baik, Mas. Nih jadi saya lupa kan. Jadi Mas Gani ini paling anti bahas bucin. saya sebenarnya malas, cuma ini mumpung lagi ada ini, kapan lagi ini saya ngomong sekalian. Teman-temannya Mas Gani bucin ya. Sebenarnya anti bucin banget. Apa sih, Bang? Bucin apa? Bucin apaan? Bucin itu yang diraca-raca terus dimasak. Buncis. Iya. Micin maksudnya, Wan. Ayo apa lah sekali. Nanti. Apa mau dawekan? Apa itu dawekan, Mas? Dingin banget. Nah ini Kamu tahu kan nggak tahu. Coba lihat, saya pengen lihat mukanya. Coba lihat. nggak apa-apa. Buka matanya, coba lihat. Nah, ini kan ganteng, coba lihat. Ayo, buka matanya, ayo. Ayo. Ini bapaknya. Kamu yang mengaruhi, ha? Pantas kamu sembunyi matanya dari tadi, ha? Oh, berarti tadi ngomong setengah sadar. Bucin-bucin, wong. Emang dari awal ditanya juga nggak beres. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu bisa menjawab salam saya apa tidak? Udah nggak mau. Kamu ini sebenarnya siapa? Kamu kakeknya? Kakek anak ini? Oh, kamu dulunya ini kakeknya ini? Iya. Berarti kamu dulu manusia? Iya. Hah? Iya. Ah, kamu ini pintar tipu daya. Nih. Ya itu kamu urusanku. Kamu jangan mau ngaku-ngaku, tidak ada
dalilnya, tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya bahwasanya manusia mati bisa kembali merasuki badan orang. Betul. Kamu jangan cuma nipu-nipu, ayo. Orang sakti tentunya. Nih, oke. Seumpama kamu ini kakeknya anak ini, kenapa kamu malah menuntun cucu kamu ini malah suruh bunuh diri? Betul. Kalau emang kamu kakeknya, kamu harus menyayangi cucu ini biar bagus, biar Iki baik. tandaku sayang manusia iki. Waduh, Pojong kumromu. kayak gitu. Kalau kamu sayang malah suruh bunuh. Pakai macam apa kamu ini? Demi kebaikan. Eh, saya tidak akan ikut campur urusanmu ya. Kalau urusanmu itu bagus baik. Kalau urusanmu membahayakan nyawa, entah itu cucumu, entah itu anakmu, ini namanya nyawa. Betul. Ini apa? Urusanku ya urusanku. Oh, jangan melu-melu. Sampai yang berdiam diri di dalam pusaka. Ya. Weh, kasih gua ya. Macam-macam. Pusakanya nang desa iki. Terbakar pusakanya Pak ya. Kamu bahaya nih sih. Suruh mas kau kan musuh malah Pusakaku ning ndi? Oh, kamu kehilangan rumah maksudnya? Pusakaku ya. Pusakamu nanti dibuang. Kamu bingung mencari tempat tinggal kamu di mana? Ya. Siapa yang buang? Hah? Ini yang buang. Ya. Ini kan cucumu. Oh, berarti ini ada yang menggayuh sebuah pusaka ini. Anak ini maksudnya mas? Mas saya belum tahu nih. Itu lagi lihat. Oh, pusaka. Ya. Sebentar. Nih. Kamu minta apa sebenarnya dari pusaka itu? Hah? Mintanya apa? Tempat tinggal. Kamu minta diopeni. Ya. Apa aja yang kamu minta? Minyak. Minyak terus. Ya. Apalagi? Banyak. Oke. Minta darah. Minta darah. Ya. Saya mau tanya sama kamu. Emang kamu makanannya seperti itu? Ya. Emang makhluk goib bisa makan darah? Ya, dengan sari-sarinya. Dengan sari-sarinya? Ya. Itu bukan makananmu. Kalau kamu meminta manusia, ya nggak bisa. Kamu cari sendiri sana kalau bisa. Terserah aku. Harapanku. Ini yang susahnya ini. ini ya Kamu yang ada di kubu itu. Hah? Ya. Yang ada di kuku emang banyak maksudnya? Oh, tempat tinggalnya. Siapa yang ini ya anak yang buang? Ya. Ini aja. Kamu biar nggak ganggu cucumu ini katanya ya. Ya, penting dia mati. Sini aja. Kamu carikan tempat tinggal, tapi kamu satu catatan, kamu nggak boleh ganggu cucumu ya. Awak cucuku juga. Hah? Ya. Ya. Minta nyawa tadi. kita ini mau bawa Nyawa? iya mas Oh ya nggak bisa.
kalau kamu mau, saya tawarkan nih, baik-baik. Kamu nanti saya antarkan ke sebuah tempat. Kamu boleh tinggal di sana, tapi nggak usah ganggu cucu kamu lagi. Iya lah, mau. Ya. Biarkan cucumu. Kalau kamu ini sayang sama cucu, biarkan cucumu ini hidup, biarkan cucumu ini belajar tentang kehidupan, biar bisa menikmati sebuah hidup yang tanpa harus diganggu oleh makhluk-makhluk sepertimu ini. Kasih perjanjian. Masih ada ikatan perjanjian maksudnya. Ya kasihan ini udah pegal banget ini. Iya loh mas, ini aja. Gantilah ya, ini belum biasa. Kamu keluar ya. Kasih tempat tinggal saya dulu. Ya nanti saya kasih tempat tinggal ya. Kunci. Ini tadi mana? Itu di belakang, Mbah. Di belakang kamu, Mbah. Itu, Mbah. Pesek itu. Pesek merah itu. Bapak ini digeser dulu pak. Bapak ini geser dulu. Geser. Bedak. Jangan gitu lah. Sini. Duduk bang, jagain bang. Iya. Siapa lagi nih? Kamu ini siapa? Ha? Aku nenek moyangnya. Kamu nenek moyangnya? Beraninya kau mengusir kami dari tubuh itu. Kamu ini membahaya kan kok? Saya mau bilang sama kamu ya. Tadi makhluk yang tadi mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah cucunya. Benar? Masih keturunanku. Baik. Kalau memang dia ini keturunanmu, kalau benar-benar nyata, kenapa kamu tidak menyayanginya? Itu adalah tanda sayang. Daripada melihat dia menderita. Jalan ini lebih baik untuk cucuku. Tidak ada jalan bagus, tidak ada jalan baik dengan cara mengakhiri hidup. Benar. Setelah cucumu nanti, kamu bisa menjaminkah kepada cucumu itu dengan Tuhan? Tempat yang baik ya Mas. Kamu bisa jamin? Kamu ini sesama makhluk. Saya bisa jamin. Loh, Saya bisa jamin. jamin apa? Dia akan tenang. Tenang katamu, emang kamu Tuhan? Kamu bisa mengatakan seperti itu? Kamu ini sama saya itu sama-sama makhluk. Itu bukan bagian urusan tenang atau tidak. Yang saya tahu selama ini, yang saya belajar selama ini, yang namanya mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, itu adalah dosa yang tidak mungkin diampuni. Apa ada manusia mati dia pulang? Kamu bicaranya selalu datar, terlalu datar. Yang namanya mati ya nggak pulang. Itu dia karena betah. Kamu kalau ngomong sama anak TK mungkin tahu, yang namanya mati, nyawa sudah lepas dari badan. Kalau dia pulang, itu bukan mati. Main namanya berarti. Betul.
Lalu apa pedulimu dengan cucuku? Hah? Saya lebih peduli daripada kamu. Ya udah, saya mau jawab pertanyaan kamu ini. Satu, saya mau menegaskan kepada kamu bahwasanya kamu ini bukan kakeknya. Saya kakeknya. Tangganya. Canggahnya, saya mau bertanya kamu, apakah kamu pernah mempunyai badan? Pernah. Baik, kalau memang kamu pernah merasakan hidup di badan. Tahun berapa? Kamu menjawab tahun saja kamu bingung. Itu hanya tipu. 1000 tahun yang lalu. Lah, kamu udah jawabnya salah. Kalau kamu ini canggahnya, berarti cuma Palingnya ratusan. 400 koko. Dari situ saja. Intinya dia cucuku, canggahku. Lagian tadi juga ngomong katanya betah di sana, kenapa balik mas? Dia yang ngomong kan tadi? Ya, ayo. Karena aku menyayanginya. Alah, udah. Kalau kamu pernah hidup, kamu katakan ya tadi ya. Tadi betah. Betah. Kenapa balik? Cari cucu. Kamu nggak tenang, katanya kamu tadi bilang tenang. Betul. Dia yang membuatku tidak tenang. 1001 alasan kamu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang benar-benar kamu adalah kakeknya, kamu harus menyayanginya, kamu harus mengasihinya, bukan menjerumuskan ke jurang neraka, kakek. Nah, itu. Dari dulu, dari buyutnya, dari kakeknya, dari orang tuanya, saya menyayangi mereka. Karena kamu ada baunya, bukan? Dan mereka taat dan selalu meneruskan perjuanganku dulu. Sebenarnya kamu ini mintanya diapain? Mas? Tapi anak ini sudah keturunan terakhir, tapi dia mengkhianati janji-janji dari pendahulu-pendahulunya. Baik, sebelum terlalu jauh, saya mau menanyakan, kamu sebenarnya maunya minta apa dari anak ini? Kamu menempati di pusaka. Ya, Pusaka itu dirawat sama kakeknya ini. Berarti kamu bukan kakeknya. Kamu cuma mengikuti kakeknya. Kamu hanya sebuah pusaka yang digayu sama kakeknya. Kamu udah bohong sama saya. Betul. Baik, kalau kamu ini adalah yang digayu sama kakeknya. Siapa tadi? Anak ini Tarji. Benar itu, kan namanya Tarji itu? Bukan? Kamu yang bikin lilung kan? Nih, Tarji kan anak muda. Tarji belum tahu mungkin. Apa mungkin belum dipelajari sama ayahnya tentang cara merawat benda pusaka seperti yang kamu minta tadi. Dan tentunya Tarji ini hidup di zaman sekarang, tidak memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Bukan sudah tidak zamannya lagi. Sekarang zamannya ini istiqomah, belajar, ngaji bareng-bareng. Kamu tahu nggak? Bukan ngusuk-ngusuki benda pusaka. Ya saya tahu. Benda pusaka memang ada. Ya saya tahu. Tapi bukan untuk disembah. Tapi tidak untuk dikasih makan. Benda tetaplah benda. Kamu hanya menempati saja. Saya juga punya rumah. Tapi saya tidak pernah nyiram-nyiramin minyak ke rumah saya. itu sudah dilakukan dari dulu. Iya. Ya, sekarang lundurkan saja. Baik, kalau sekedar membersihkan tidak masalah. Saya juga membersihkan rumah saya. Tapi saya tidak memberikan sebuah darah dan lain-lain. Itu sudah melenceng. Dari dulu tidak ada pernah kesalahan sedikit pun kepada saya. Dan anak inilah yang menyalahi saya. Saya berikan kebaikan untuk dia. Ngajak gitu mbak. Ngajak.
Dia pernah menghormati saya. Oh, pernah dulu. Itu tandanya dia sudah mempercayai keberadaan saya. Tapi sekarang dia belajar sudah pinter. Yang namanya nasi sudah jadi bubur. Dia harus menerima. Bisa jadi nasi lagi kalau dijemur. Saya tidak akan ganggu dia lagi. Asalkan dia kembali tirakat seperti dulu. Tirakat apa yang kamu mau? Puasa. Puasa yang apa? Tolong kamu sebutkan. Beton. Beton. Contoh. Puasa beton. Betonnya siapa? Beton tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya dia. Iya. Dan tidak ada lagi kelakuan semena-mena dia membuang benda-benda pusaka dari dulu. Jangan pernah dibuang lagi. Mandikan pusaka itu seperti dulu. Terus apa lagi yang kamu mau? Beri minyak bunga. Terus apa lagi yang kamu mau? Beri minyak bunga. Terus apa lagi? Darah. Terus. Bubur. Terus bubur apa? Merah putih. Bubur merah putih. Terus apa lagi? Dia sudah mengetahui semuanya. Dia sudah memutuskan. Oke. Kamu mempunyai kekuatan apa di pusaka itu? Tujuan kamu menempati pusaka itu untuk apa sebenarnya? Apa saja yang dia mau. Kamu bisa ngabulkan? Dengan cara apa kamu bisa mengabulkan itu? Itulah kehebatan saya. Dari dulu. Kenapa kakeknya memilih saya? Kamu bisa kuat, Bisa. bisa mengayakan dia. Bisa. Mengatasi semua masalah hidupnya. Pusakannya hebat ya. Urusan cintanya. Urusan hartanya. Dendamnya. Bahkan kehidupan sehari-harinya bisa saya lakukan. Tadi aja putus cinta, kamu bilang mau atasinya. Jika dia mau, gunung di belakang rumahnya saya rubuhkan. Akan saya lakukan. Asalkan itu. Ngomong terlalu besar kamu. Gini, Cah. Kan sini, Cah, sih. Gunung di belakang. Mas. Duduk. Ini cucumu. Kamu masih ikhlas mau merawat pusakanya? Enggak mau, Mas. Kamu dengar sendiri. Itu karena pengaruhmu. Saya udah capek, Mas. Capek? Ya, Capek. nggak ada buktinya soalnya. Wah. Mana tadi katanya cinta lah kok kayak Awas saja kamu. Kamu nggak usah ngancem. Tidak tahu terima kasih. Nih, kakek, dengarkan ini baik-baik kakek. Saya kasih tawaran sama kamu. Karena anak ini sudah tidak mau merawatnya. Jika dipaksakan pun bakalan tidak bagus. Lebih baik saya tempatkan kamu di sebuah tempat. Tempatku sudah nyaman di situ. Ya kalau kamu nyaman di pusaka itu, ya silakan. Jangan mengganggu anak ini. Kita sudah beda dimensi, kayak. Perjanjian tetaplah perjanjian. Ya malam ini juga ayo kita lunturkan. Ayo kita negosiasi bagusnya bagaimana. Tidak ada yang lebih bagus selain dia meneruskan satu keturunan lagi. Generasinya dia. Nah, orang ini anaknya sudah nggak mau kok kakek mak. Ini adalah generasi kelima. Sudah saatnya dia menutupnya. Saya nggak mau, Mas. Tolong, Mas. Ya. Dengar kamu baik-baik. Nih. Dia nggak mau. Nah, kamu mending. Ya kamu dilahirkan kan sudah punya tempat sendiri, nggak usah minta-minta sama manusia lah.
Saya menyayangi nenek moyangnya. Itu adalah perjanjian saya. Karena dia sangat rutinkan saya apa yang saya mau. Ya itu kan perjanjian. Ini adalah balas budi untuknya. 5 keturunannya. Perjanjian zaman dulu. Oh. Ini kan masih anak-anak, masih baru 20 tahun, belum tahu apa-apa. Udah lah. Kamu gak bohong tapi kok katanya memberikan kekayaan loh, cinta lah. Tapi dia, Itu kalau dia benar-benar serius. ya orang dia bilang gak ada buktinya. Ini, saya nggak mau panjang lebar sama kamu. Kamu nggak usah cari jalan pulang. Intinya tentunya tempat yang saya berikan sama kamu itu adalah tempat yang terbaik untukmu. Kamu cari kehidupan di sana dengan kawan-kawan barumu di sana. Syukur-syukur kamu bisa menemukan dengan sosok yang bersinar warna putih. Nah, Kamu adalah sebuah jin. Kamu akan sangat peka yang namanya sinar. Kamu kejar sinar itu, minta belajar sama beliau. Mau? mau lah. Ya? Tidak. Nanti kamu hidupnya adem. Nanti kamu tidak tergantungan pada makhluk siapapun. Nanti bahkan kamu tidak diperbudak oleh manusia. Kamu ini derajatnya rendah. Kamu saja diperbudak manusia, mau? Udah mas, kasihan itu mas Yohannya mas. Ayo saya antar. Lihat saja. Saya akan kembali pada tubuh itu. Yap. Jika kalian memaksakan saya untuk pergi. Ya silakan saja. Percuma nanti ujung-ujungnya ya mental-mental terus. Dah saya antarkan kamu. Yosef. Yosef. Yosef namanya. Yosef. Mas, nggak usah nih, fokus mas, fokus. Urusin dulu sebentar. Udah itu udah. Akhirnya mas, Sen. Gimana mas? Ternyata Yosef ini namanya mbak. Jual mana kita diberesin belum? Tadi bilang toksi. Belum itu, dia juga tadi bohong. Katanya, yang pertama kan- cinta Yang pertama kan ngajak gitu tuh. sama Aslingan. Yosef itu toksi. Toksi. Yang mau toksi loh. Nomor taji. Yosef Udah mas, nggak apa-apa mas. Mas Joseph, ya kamu pasti udah ingat kan? Iya mas. Kamu tahu rumahnya? Tahu? Tahu. Kamu mau nginep di tempat saya apa nanti kami antarkan? Saya takut kakek saya balik lagi mas. Enggak, insya Allah enggak. Ya udah, kalau kamu takut Ini nanti aja dulu mas, nanti biar di tinggal rumah. di base camp dulu ya. Iya. Baik mas. Nanti kamu di sana dulu. Ya terserah kamu mau berapa hari. Yang penting kamu ngabarin orang tua. Takutnya kamu dicariin ya. Kamu nggak bawa apa ya? Enggak. Ya udah, besok siang saya antar kamu pulang dulu ya. Lah yang Nanti- diantarin teman itu bener apa? Ngomongin penglihatan lah mas Wan. Besok nanti siang saya antar kamu pulang dulu. Nanti saya ngomong, nanti kamu balik lagi ke tempat saya, nggak masalah ya. Iya mas. Makasih ya mas. Ya siap. Baik teman-teman. Ini Punya ada enggak itu mas takutnya? Udah apa? Oh, kamu dari saudara pasti lah. Enggak maksudnya punya takutnya Ya, itu. karenanya itu yang jelas. Kita Ada perempuan enggak? Itu saya paham mas. Saya paham kalau dia punya ada perempuan gimana. Bisa kok nanya banyak, dia punya adanya takutnya kan jarang adanya gitu loh. Hanya apa?
punya nih Mas Tadi nanya Joseph apa? Punya adik enggak? Adik sama saudara. Nyerang adeknya. Tapi itu oh nyerang adanya Mas Jenevan yang biasanya kamu punya adik kamu bang Ada perempuan gitu ya. puan lagi biasanya Punya ada perempuan apa? Pak, punya Mas punya ada perempuan apa enggak Mas? Punya Pak. jangan Punya perempuan ada perempuan itu loh. umurnya adeknya 25. Oh dia kakaknya yang 20. Punya dia 20. iya adanya 25 ada dari tetangga Kemarin yang baru Udah Mas ini gimana? umur 5 tahun, Mas. Umur 5 tahun. Mau. sekolah ini TK lu Kemarin tahun baru 16 tahun. Itu diadopsi namanya mau jadi. Apa lah. Baik teman-teman, untuk malam hari ini alhamdulillah bang, niatnya tidak ada misi apapun, kan tetapi bicara Gimana? ya bukannya menolong ya, ya mungkin ini kita sebagai perantara dari Gusti Allah untuk menemui mencegah ya Mas Yosep apa Yosep ini ya, sehingga Mas Yosep bisa tertolong selamat. Tarji. Kita kayak banget sih. Pertama lihat kayak gini, dengkul meletak. Dia udah kayak gini ambil meletak kan. Bicaranya saya juga nanor-nonor. Oke. Oh tadi bilangnya ada orang gantung diri. Ya orang udah kayak gini sambil kayak gini loh, Wan. Mendelik kayak gini ya siapa ngora panik. Naik turun terus ya bohong. Ah. Jadi berarti ya dia tetap nggak sadar ya, banyak. Menggejolak lah pikirannya paling. Iya enggak gitu. Baik teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan video dari kami. Intinya kita ambil segi positifnya saja, bahwasanya yang namanya hidup, serumit apapun, semumet apapun, sekeponto apapun, Keponto itu terpojok, mentok ya. iya mentok apapun, yang namanya mengakhiri hidup dengan bunuh diri itu bukan solusi. Kita harus ingat, kita itu punya teman, kita itu punya saudara. Yang harus lebih ingat lagi, kita itu punya Sang Pencipta yang selalu ada di mana-mana. Kita melangkah itu selalu ada. Coba kuatkan dalam hati. Insya Allah hidup akan lebih cerah, akan lebih indah, akan lebih nikmat. Tentunya yang namanya batasan kadang membuat kita itu pusing, mentok ya teman-teman. Ya. Tapi kalau teman-teman memandang batasan itu sebagai sebuah rasa syukur, wah ini batasan baik buat saya. Batasan dibuat dari ini. Kalau di sini nggak batasin ya nggak ada batasan. Nah itu. Batasannya Tentunya di sana bang. yang namanya batasan mungkin kadang bisa membuat kita frustasi, Betul. membuat kita lengah. Betul. Tetapi bukan itu kan yang namanya hidup. Kita lihat sekeliling kita saja. Bang Marcel punya rambut disemir. bukan Hah? itu Mas loh Tentunya ini batasan atau bukan? Bukan. Bukan, tapi nggak masalah. Ini kan sudah karakternya Bang Marcel. Biar semir kayak gini, artinya tetap Bang Marcel. La ilaha illallah. Memang ada Orang yang berarti jadi itu tidak masalah tampilan seperti ini. Yang penting orang ketawa. baik teman-teman, terima kasih. Saya mau langsung bawa Mas Joseph ke basecamp dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol di basecamp ya teman-teman ya. Wow, baterainya habis. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara dan salam Om Swastiastu. Awas, Masuk.